Satu lagu aja. Almarhum ayahanda saya kan beliau inspirasi saya, kemudian juga selalu apa namanya membimbing saya dengan penuh perhatian ya, dan membangun apa ya, membangun chemistry, membangun harmonisasi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak mudah ya. Jadi banyak sekali variabel lah yang berpotensi membuat kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu bisa retak hubungannya gitu kan. Komentari lawan politik. Halo Tribuners semua, selamat datang di bincangtribulombok.com bersama saya Laila Tuniam yang akan menemani bincang-bincang hari ini. Dan hari ini tribulombok.com bertamu ke salah satu calon wali kota Mataram yang juga petahana, siapa lagi kalau bukan Bapak Mohan Roliskana. Di sini sudah ada di samping saya. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi Pak Neam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat kan sedang ini? Ya, sehat lahir batin. Sehat lahir batin. Kesibukannya Pak Haji? Hari ini kan sekarang sedang sibuk-sibuknya turun, nyapa masyarakat, masa-masa kampanye. Iya, agak ekstra ya sekarang ini belakangan ini karena memang ya sambil menyampaikan banyak hal lah kepada masyarakat berkaitan dengan apa namanya pilkada juga, saya kira juga penting untuk mereminding gitu ya beberapa hal yang berkaitan dengan kami, kira-kira gitulah ya. Terus menyapa masyarakat inilah, mengingatkan. Ya, mengingatkan masyarakat. Harum masih harum gitu. Ya, sambil mengajak untuk mengingatkan supaya pesta demokrasi ini berjalan sejuk, tenang, gitu. Kondusivitas tetap terjaga lah. Saya kira itulah ini. Nih Pak Haji, di ruangan ini kayaknya saya salah fokus, ini pemirsa juga salah fokus, ini bagus sekali ruangannya, ada gitar, ada buku-buku. Ini ruangan apa Pak Haji? Ini ruang kontemplasi saya nih ya. Ya, enggak, ya ini tempat saya memang banyak habiskan waktu di sini gitu. Cari ya, inspirasi. Ya, sambil kalau ada waktu yang kosong senggang saya banyak habiskan waktu di sini aja. Merencanakan pembangunan Kota Mataram juga di sini. Ya mungkin ya. Mungkin gitu ya. Sambil kita coba merenung-renung lah, gitu, apa yang harus kita lakukan, sambil kita coba evaluasi. Ya saya pikir banyak hal lah di ruang ini menjadi instrumen, menjadi tempat bagi saya untuk bisa melakukan banyak hal. Ya. Nah ini kan Pak Haji, kita berpindah topik ke politik nih, mungkin kalau perjalanan karirnya Pak Haji dulu kan ASN, kemudian jadi wakil wali kota juga, kemudian wali kota dan sekarang maju lagi sebagai calon wali kota Mataram. Mungkin perjalanan politik, tantangan-tantangan politik yang Pak Haji hadapi dari dulu sampai sekarang, kan peta politiknya tuh berubah-ubah. Berubah. Ya berbeda zaman, berbeda kebutuhan, keinginannya, cita rasanya terus berkembang kan. Jadi ya saya mengalir aja sebenarnya ya. Jadi saya tidak pernah dulu bercita-cita menjadi seorang politisi lah, kira-kira gitu ya. Jadi sebelumnya juga sebelum jadi pegawai negeri saya kan kerja di Surabaya, kerja di Jakarta, gitu kan, di perusahaan-perusahaan. Ya, tetapi memang takdir yang membawa saya pada akhirnya harus kembali gitu ke daerah gitu kan. Ya karena saya memenuhi keinginan orang tua yang harus menginginkan saya untuk pulang, kemudian menjadi aparatur sipil negara, dan kebetulan juga pada saat itu ada tes di sini dan saya ikut aja gitu, meskipun juga pada saat itu saya tidak terlalu termotivasi juga ya. Tetapi ketika saya kembali bekerja lagi di Jakarta, ditelepon suruh ini katanya diterima gitu. Aduh, saya justru aduk, bukan? Iya, saya bilang artinya ya apa ya, situasi batinan lah kira-kira gitu ya. Ini
Jadi salah kalau nggak memenuhi keinginan orang tua juga salah. Sementara di sisi lain saya juga punya Dilema tuh. cita-cita gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah saya akhirnya putuskan udah saya ikuti kan keinginan orang tua aja. Saya pulang. Akhirnya jadilah pegawai negeri. Ya, disitulah berproses kemudian sampai kemudian saya jadi kepala bidang terakhir. Kepala bidang saat itu dan kemudian ya bersama almarhum Bapak Tuan Guru Haji Aher Abduh itu berkontestasi di pilkada yang pertama, aman yang pertama pada saat itu. Dan ya memang harus ada yang saya pilih gitu kan. Karena pada saat saya menjadi wakil wali kota yang pertama itu, status saya sebagai pegawai negeri masih gitu kan. Nah, tetapi karena saya pikir dibutuhkan totalitas dalam banyak hal. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari pegawai negeri, kemudian saya masuk ke partai politik. Ya, itu kemudian yang menjadi titik awal saya untuk terus kemudian berkecimpung di dunia politik. Tapi sebelumnya tadi nyebut cita-cita, sebelum itu apa cita-citanya ngejar karir yang seperti apa Pak Haji? Ya karena berkarirnya itu. Ya berkarirnya kan inginnya ya tadinya kan pengusaha besar gitu ya, dan kita juga ya pada saat itu kan namanya giroh semangatnya gitu kan karena kita jiwa muda kemudian ingin sukses di diri. Merantau kira-kira begitulah dulu semangatnya ya tapi menemukan kebahagiaan di memang rupanya takdir perjalanan hidup saya seperti ini gitu ya. Oke. Ya, saya syukuri aja lah, alhamdulillah. Syukuri saja sampai sekarang dan sekarang sudah sampai tahap ini ya luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Dan sangat disyukuri. Ini oke, Pak Haji, ini komentari atau berikan ungkapan kata-kata terkait dengan foto ini berkaitan dengan karirnya Pak Haji. Oh, iya. Waduh. Pak Haji boleh pegang juga nggak apa-apa? Ya. Tunjukkan ke kamera. Ya, beliau ini kan apa ya? Seberapa besar support dan almarhum ayahanda saya kan beliau inspirasi saya, kemudian juga selalu membimbing saya dengan penuh perhatian ya. Dan sebenarnya juga saya sangat sadar betul bahwa beliau ini sangat demokratis di dalam beliau menjaga perjalanan saya gitu. Dan pada saat saya mau mencalonkan diri menjadi calon wakil wali kota yang pertama, beliau tidak pernah meminta saya gitu, mau menyuruh meminta saya, tidak pernah. Ya, saya justru keinginan itu datang dari diri saya sendiri. Sampai suatu hari saya bertanya kepada beliau, karena saya sudah pada saat itu karena dukungan kelihatan semakin menguat gitu kan. Saya lihat beliau kok diam-diam saja gitu kan. Akhirnya saya tanya waktu itu, Pak, kira-kira kalau saya mencalonkan diri menjadi calon wali kota, menurut pandangan Bapak saya mampu enggak? Saya bilang gitu kan. Ya kalau kamu tanya saya, beliau bilang, ya kamu mampu. Sudah itu aja jawaban yang membuat saya kemudian memastikan bahwa beliau ini setuju dengan apa yang keputusan yang saya ambil gitu. Ya, jadi saya ingin menegaskan bahwa beliau tidak pernah gitu mengatakan bahwa nanti kamu maju, nanti kamu begini gitu, enggak. Jadi dia sangat demokratis sekali. Dan dalam perjalanan kehidupan saya belakangan kemudian merenungkan bahwa beliau tidak pernah mengatakan memberikan nasihat melalui secara verbal gitu ya. Jadi melalui tindakan, melalui contoh gitu. Nah, itu yang sesuatu yang sangat investasi yang sangat berharga sekali buat saya dalam terus saya menjalani karir politik saya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat, kira-kira ya seperti itulah. Jadi sampai saat ini ya itulah yang menjadi inspirasi saya gitu kan. Termasuk keputusan Pak Haji yang ikut berkontestasi politik waktu itu menjadi wakil wali kota juga terinspirasi dari sosok beliau juga kan wali kota juga sebelumnya. Iya. Karena kesuksesannya beliau cara memimpin daerah. Ya, dan mungkin ya karena sudah ada DNA politiknya kali ya. Jadi saya karena melihat kehidupan sehari-hari beliau, kemudian padahal sebenarnya waktu itu saya berpikir, waduh, kalau menjadi kayak begini kayaknya saya nggak kuat dah gitu ya. Mobilitasnya tinggi. Ya, kemudian
masalah yang dihadapi, Tapi kemudian saya pikir kompleks banget. enggak. Ya, tapi memang ya seperti itu pada akhirnya nasib takdir yang kemudian membawa saya ke sana keadaan ini berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Gitu. Ya saya kira itulah tentang beliau ini ya. Ya. Dan beliau ini selalu menjadi alat perekat bagi kami itu. Ya, bagi seluruh keluarga besar kami, ya, beliau ada pemersatu kami itu. Ya, jadi ya. Tapi Pak Haji, saya sama sosok ayah itu dekat tidak? Maksudnya secara diskusi, ngobrol, cerita-cerita masalah apa gitu? Oh iya sangat dekat, sangat dekat. Dan pada akhirnya saya selalu tertarik berbicara soal hal yang bersifat politik gitu kan. Dari situ saya juga banyak mengetahui gitu tentang cara berpikir beliau gitu kan. Ya, jadi ya saya kira itulah yang menjadi saya selama ini jadi menjadi apa? Contoh lah. Ya rule bagi saya gitu ya. Itu terus bagi saya untuk tidak terlepas lah dari sosok ayah dengan pola kepemimpinan. Sangat inspiratif bagi saya. Ya. Gambarkan satu kalimat atau 3 kata untuk sosok ayahanda, Pak Haji. Ya, bagi saya almarhum ayah saya ini sesuatu yang yang terbaik lah yang dikirimkan untuk saya untuk memimpin perjalanan hidup saya gitu. Yang terbaik. Ya. Oke, yang terbaik Pak Haji ya. Ya. Oke, boleh dikembalikan. Wah, luar biasa. Ya. Oke Pak Haji, ini kita beralih topik kembali. Ini kan Harum 1 sudah lewat. Sekarang ada Harum Jilid 2. Pengen tahu Tribuners semua pemirsa kita, bedanya Harum Jilid 1 dan Harum Jilid 2 kan tentu berbeda. Atau Harum Jilid 1 ada PR yang perlu dibenahi di Harum Jilid 2? Iya, ya pastilah ya kan. Kami kan efektif bekerja baru 3,5 tahun lah, ya dari periodisasi kepemimpinan yang harusnya 5 tahun saat ini gitu. Nah, tapi memang karena secara konstitusi memang harus berpilkada lagi gitu kan. Ya kita tentu jalani. Ya. Saya katakan bahwa memang fase 3,5 tahun memang mengurai persoalan di kota ini belumlah cukup lah. Ya bahkan kali juga 10 tahun, 20 tahun pun tidak akan pernah tuntas persoalan karena kalau kita bicara pembangunan kan terus berproses ya. Semua zaman, semua era kan menemukan persoalan-persoalan sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi bagi kami setidaknya mungkin fase 3,5 tahun ini raportnya itu sudah ada gitu ya. Raportnya mungkin ya kalau kita bicara raport itu kan ya namanya raport ada mata pelajaran yang nilainya bagus gitu, ada pelajaran yang nilainya ya sedang-sedang saja. Atau mungkin juga ada yang warna merah gitu kan. Ya tetapi ini kita artinya itu menjadi landasan ya, buat kami untuk mempertahankan yang bagus, kemudian memperbaiki yang kurang-kurang dan mengisi sesuatu yang barangkali nilai masih belum cukup. Ya tentu kami sadar betul bahwa ekspektasi masyarakat itu menginginkan kota ini ya tentu lebih baik daripada yang sekarang. Ya, menjadi kota yang berkelanjutan, menjadi kota yang livable, ya nyaman untuk dilayak, nyaman untuk dihuni dan seterusnya lah. Nah itu kerangka itulah kemudian menjadi pemikiran kami ke depan. Kenapa kembali untuk berikhtiar lagi, maju ya setidaknya bisa mengurai, menyelesaikan masalah-masalah yang masih belum kami bisa selesaikan di fase yang 3,5 tahun ini. Gitu. Artinya pasangan Harum tidak perlu meraba-raba lagi lah untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di Kota Mataram untuk 5 tahun ke depan. Iya kira-kira begitu karena menjadi kekuatan itu. Ya, ya saya juga kan artinya dalam hal pemahaman gitu kan mengenai persoalan perkotaan baik itu masyarakatnya maupun entitas kota ini kemudian termasuk juga pada akhirnya kemudian ini menjadi dasar kami untuk melakukan perencanaan pembangunan selanjutnya gitu kan. Dan kemudian tertuanglah di dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat teknokratik bagaimana kemudian dalam hal penganggaran, kebijakan-kebijakan politik dan regulasi dan seterusnya yang akan menjadi panduan kita dalam mengelola kota ini ke depan gitu. Ya, saya katakan itu di pendekatannya pemahaman, kemudian perencanaan, kemudian baru dalam bentuk kebijakan secara politik untuk bisa merealisasikan program-program di kota ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi yang paling disoroti mungkin Pak Haji di Kota Mataram ini apa yang perlu dibenahi dari Harum yang sebelumnya?
Persoalan isu apa? Persoalan ya banyak ya, namanya kota ya, di Ya. mana-mana persoalannya pasti kompleks ya, dan dinamis. Karena saya katakan tadi, yang namanya kota kan selalu berkembang ya. Ya. Dana kota ini kan konsentratif lah, ya karena banyak kepentingan di kota ini kan, mungkin karena kemudian juga masyarakatnya juga Masyarakat, bertumbuh ya, ide, gagasan, cita rasanya terus berkembang, pemikiran-pemikirannya juga, keinginannya juga semakin banyak. Dan kita menyadari itu gitu ya. Misalnya persoalan ya pertambah penduduk gitu ya, baik secara alami maupun karena perpindahan. Ini kan karena kepentingan untuk pendidikan, mungkin karena untuk di sini pelayanan kesehatan lebih baik di kota, juga berkaitan dengan infrastruktur sosial dan lain-lain lah ya. Maka kemudian ya di situ pasti akan juga diikuti oleh persoalan seperti sampah misalnya gitu ya. Kemudian juga transportasinya semakin padat gitu kan. Sementara ruas jalan kan nggak bertambah-tambah tuh ya. Nah, persoalan sampah juga menjadi atensi kita gitu. Ya. Nah, ya, tapi kan sudah ada langkah-langkah yang konkret yang kita lakukan untuk itu. Seberapa besar peluang menang? Ya harus optimis, tapi harus optimis, tetapi ada itu kabar tidak. kan kontestasi Kota Mataram ini seperti melawan Kota Kosong, pasangan harum gitu. Di luar sana begitu. PD menang, Pak? Ya optimis lah insya Allah ya, tapi tidak mendahului takdir lah. Ya kita berikhtiar saja semaksimal mungkin. Dan kami merasa juga kalau ada kandidat lain juga yang sekarang juga ikut bertarung dengan kita di sini ya. Itu semua kita berangkat dari niat yang baik lah. Ya mungkin melihat ada yang peluang untuk bisa bertarung ya bertarung. Siapapun bisa ikut berkontestasi. Iya, kan itu hak konstitusi orang. Iya. Kemudian ya ini kan demokrasi lah. Demokrasi kan esensinya kan bisa untuk membangun harapan. Betul. Lah. Ya harapan bagi siapa saja, yang harapan bagi mereka yang ingin perubahan, harapan bagi mereka juga yang berharap bahwa proses pembangunan ini bisa terus berkelanjutan. Ya tentu nanti masyarakat yang memutuskan yang terbaik. Oke, masyarakat yang memutuskan yang terbaik. Oke, komentari lawan politik. Harus dikomentari ya? Harus dikomentari, elaborasi sebebasnya Pak Haji. Iya. Gimana tuh? Ini kan kemarin ini juga sebagai ASN di Pemkot Mataram. Ya istilahnya bawahannya Pak Haji lah di pemerintahan. Sekarang sebagai pesaing, rival. Ya. Gimana? Ya betul memang beliau ini kan sekwan. Sekwan secara teknis operasional memang mungkin bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Tapi secara administratif tentu beliau berada di bawah kami sebagai kepala daerah. Gitu. Dan ya mungkin karena memang beliau berada di circle politisi ya, di Sekwan ya, sehingga mungkin muncul motivasi, ide dan keinginan untuk masuk di dalam ekosistem politik lah gitu. Ya bagi kami itu tuh ya pertama kaget juga ya. Saya juga kaget gitu karena saya sudah coba berusaha untuk mengkonfirmasi ke beliau melalui sebelumnya belum ada diskusi. Nggak pernah sampai hari ini pun beliau niat muncul itu belum pernah, sampai hari ini pun beliau belum pernah mengutarakan niatnya tentang itu gitu kan. Ya, tapi karena saya kemudian harus menandatangani persetujuan pengunduran dirinya gitu kan. Maka saya minta lagi untuk Pak Sekda coba dikonfirmasi lagi, dipastikan lagi apa sudah firm beliau ini gitu kan. Nah, waktu itu memang sudah disampaikan, termasuk juga bahkan Pak Wakil, Pak Wakil juga kan cukup dekat dengan beliau. Saya minta untuk mengkonfirmasi lagi, ternyata memang sudah firm. Oh iya, nggak apa-apa sudah kalau begitu. Ini saya tanda tangani semuanya. Prosesnya berjalan. Tetapi memang kalau secara langsung beliau menyampaikan saya memang belum pernah. Gitu. Belum pernah. Ya, tapi saya hargai itu keputusan beliau. Artinya pembicaraan sampai sekarang belum ada pembicaraan yang empat mata lah dengan kita bicara kemarin pas mulai berdebat. Oh iya, ketemunya malah di debat ya obrolannya. Ya, seperti itu. Ya.
Nah, pas di debat kemarin saya juga nonton, Pak Haji. Katanya motivasinya maju karena ada yang tidak beres di pemerintahan Harum, makanya maju gitu. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Perspektif orang kan bisa macam-macam ya. Ya sepanjang itu memang apa namanya, ya kan itu semua didasari penilaian beliau yang mungkin subjektif. Ya nggak apa-apa lah kita apa ya tidak mau terlalu debatable soal itu ya, nggak apa-apa lah. Oke, Pak Haji, kita break dulu di politik ini dan kita beralih ke topik hobi Pak Haji. Pak Haji ini kalau Tribuners belum tahu, musisi dan di berbagai kesempatan itu sering perform dengan bandnya. Dan mungkin Pak Haji bilang kita ini kan belakang ada gitar nih, anggurin kan sayang ya. Boleh lah ngejreng-ngejreng 1, 2, 3 kunci atau 1 lirik malah. Setuju? Ya. Setuju kan? Boleh Pak Haji kita. Ya mudah-mudahan masih ini ya, karena ini sebenarnya cuma pajangan aja ini. Gitu. Tapi kalau dianggurin kan sayang ya. Karena saya harus digejreng. lama nggak main gitar ya. Aduh. Ya, coba-coba dah ya. Satu lagu aja. Gitu aja ya. Cukup ya? Cukup? Oke. Keren. Mudah-mudahan. Berarti kalau suntuk itu hobinya musik? Ngejreng-ngejreng? Ya, ada juga, ada piano juga gitu. Ya. Nyanyi juga? Ya, untuk aja. Untuk apa? Selingan. Selingan aja. Selingan. Ya, sebagai hiburan lah Pak Haji. Oke, ini sebenarnya masih ada beberapa foto yang saya pengen dengar komentari dari Pak Haji, kemudian ya kata-kata untuk foto ini. Kita lanjut ke foto ya. Ini fotonya kayaknya banyak sekali kalimat untuk foto ini Pak Haji. Bukan, mana dia? Saya deg-degan nih, foto apa nih? Enggak lah. Oh, Pak Tuan Guru Mujib. Ya. Kawan duet. Ya. Kawan duet ini sekarang akan mengarungi Harum 2. Gimana? Sampai berduet 2 kali itu ada yang spesial berarti di sosok Tuan Guru Mujib. Membangun chemistry, membangun harmonisasi kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak mudah. Ya. Jadi banyak sekali variabel lah yang berpotensi membuat kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu bisa retak hubungannya gitu kan. Maka kalaulah kemudian kami bersama-sama lagi dalam perjalanan politik yang sekarang, tentu itu karena kami sudah saling memahami satu sama lain. Nah, sudah bisa juga menempatkan posisi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing gitu kan. Pemahaman bersama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu butuh proses. Gitu. Ya, adaptasinya cukup panjang. Karena memang begini, kadang-kadang kan dalam peristiwa politik itu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan dipertemukan karena keadaan tuh, ya. Ada yang kadang-kadang sama sekali tidak punya historis, ada yang sama sekali tidak punya hubungan emosional gitu kan. Kemudian karena memang dipersatukan karena situasi politik, kemudian terpilih dan menjabat. Nah, di situ susah kadang-kadang ya untuk bisa kemudian membangun chemistry. Membangun chemistry itu susah gitu kan. Nah, apalagi juga banyak faktor lah, banyak faktor kemudian yang bisa memicu perpecahan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, bagi saya kemudian kembali ke beliau, ya tentu beliau ya sudah memahami gitu kan posisi tugas beliau gitu juga, dan kami juga secara baik itu kebiasaan-kebiasaan karena kami sudah cukup lama saling kenal, jadi kita sudah saling memahami satu sama lain. Nah, sehingga kita juga bisa ada cara kami berkomunikasi yang memang untuk memastikan bahwa kita itu tetap kuatlah dalam hubungan gitu, dalam relasi kita gitu. Nah, itu penting lah ya, supaya karena kalau sampai kemudian terjadi konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu akan berpengaruh terhadap
stabilitas di birokrasi, termasuk juga di masyarakat juga akan pasti akan terganggu. Nah, penting bagi kita. Ya mohon maaf saya ini menyampaikan karena berdasarkan pengalaman saja kan, gitu kan. Saya pernah jadi wakil dan sekarang saya jadi kepala daerah, jadi tentu saya bisa menempatkan itu secara proporsional ya untuk bisa berdasarkan pengalaman. Ya, dalam bagaimana memberdayakan wakil wali kota, gitu kan, supaya beliau juga tetap diapresiasi atas apa yang beliau lakukan. Karena kalau misalnya berduet dengan yang lain ada adaptasi yang lama juga. Jadi untuk berlari membangun kota Mataram juga kayaknya agak perlu adaptasi yang lebih lama lagi. Ya, jadi memang semata-mata bukan hanya memang urusan politik aja gitu ya, untuk mencari wakil ini kan gitu ya. Ya mungkin ya karena kebutuhan koalisi partai boleh jadi kemudian memang harus seperti itu ya. Tetapi penting gitu ya untuk ada kekuatan emosional yang teras kepala daerah itu untuk menjaga ritme hubungan sampai dalam fase perjalanan kepemimpinan mereka itu penting gitu ya. Ya harus ada yang bisa menahan diri misalnya begitu ya. Ya juga yang apa namanya ada yang juga yang tidak boleh terlalu merasa mendominasi gitu kan. Ya berbagi saling lah. mengisi lah, saling mengisi. Berbagi, ya. Dan pasangan Harum ya kita berharap akan tetap Harum membangun kota Mataram. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan. Kedepannya ini kan kalau semisal Harum Jilid 2 terrealisasi, ini kan banyak sekali yang dibangun teras Udayana, teras-teras dan yang lainnya. Yang kurang teras sharing. Itu sering, ya. Abah, what's next, Pak Haji? Iya. Harum Jilid 2. Ada besok namanya Selasar Seleparang ya. Selasar Seleparang. Karena kemarin kan kita sudah bisa mewujudkan gitu. Yang selama ini hampir 14 tahun kalau nggak salah itu tidak bisa kita membangun kerjasama dengan Angkasa Pura berkaitan dengan pemanfaatan ex bandara ya kan, ex bandara Seleparang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa kita untuk bisa bekerja sama dan memanfaatkan lahan bandara ex bandara Seleparang itu untuk bekerja sama, sehingga ke depan tentu untuk aktivitas sosial masyarakat, kemudian untuk ruang terbuka publik kita juga akan bertambah, dan situ jadi pusat ekonomi baru besok di situ ya, yang akan kita rencanakan besok ke depan ini. Nah, satu lagi kemudian kembali ke persoalan persampahan kan, ya kita kan sudah membangun, sudah ada namanya TPST Sandubaya itu, kemarin kita disupport anggaran dari kementerian itu 20 miliar lah. Ya, sekarang sudah beroperasi dan perlu diketahui bahwa sekarang TPST modern itu menjadi tempat untuk pendidikan dan pelatihan dan selalu dikunjungi oleh daerah-daerah lain ya untuk melakukan studi komparasi di situ dan melihat bagaimana proses pengolahan yang lebih modern lah. Dan saya katakan pada saat itu, memang dengan satu TPST itu belum secara signifikan juga bisa mereduksi sampah yang ada di Kota Mataram yang hampir 300 ton lah ya. Itu maka kami usulkan gitu pada saat saya memberikan peresmian itu, saya sampaikan bahwa kami butuh lagi satu tempat untuk bisa menjadi lahan untuk menjadi tempat pengolahan sampah lagi terpadu, dan alhamdulillah proposal kita disetujui dan sudah sekarang dalam proses tender ya. Tahap pertama kita terima 26 miliar, tapi secara keseluruhan untuk TPST yang akan terbangun tuh besok 80 miliar di Kebun Taluh. Nah, dengan itu infrastruktur ini kita yakini betul besok insya Allah ke depan itu persoalan sampah ini sudah bisa kita minimalisir gitu, sehingga di tempat pembuangan akhir itu paling hanya residu saja. Dan kan ini juga bermanfaat sekali, misalnya kayak di TPST Sandubaya sekarang itu bisa memproduksi paving block dengan paving block, dan paving block itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat besok kalau sudah kita bisa produksi dalam kapasitas yang lebih besar. Ya, kalau di Kebun Taluh besok mungkin lebih insinerator, dia menggunakan insinerator, jadi pembuangan yang hilang gitu lah, kira-kira begitu. Ya. Insya Allah dah. Itu yang akan itu yang kita
benahi lah di Kota Mataram ke depan. Paling tidak sampai tahun 2025 inilah. Ya. Dan ini Pak Haji, di Kota Mataram kan bukan hanya di Kota Mataram tapi di seluruh Indonesia. Rata-rata kan sekarang yang kehidupan sekarang itu serba digitalisasi. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat dan serba instan gitu. Itu bagaimana Kota Mataram menjemput atau mengatasi itulah. Memberikan pelayanan seperti itu. Mataram sudah masuk ke ranah seperti itu? Ya ini keniscayaan ya. Dan memang mau tidak mau kita juga harus beradaptasi dengan memang kebutuhan zaman saat ini. Dan kita sudah masuk ke dalam ekosistem digital ya, dalam urusan berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Misalnya di pelayanan publik di terpadu kita, kemudian juga yang lain-lain lah. Semuanya kita sudah menggunakan pendekatan-pendekatan digitalisasi. Dan ada yang memang juga yang masih secara konvensional juga kita lakukan gitu. Misalnya menggunakan mobil keliling untuk mendekatkan diri dengan masyarakat untuk pelayanan itu harus kita yang mendekatkan diri pelayanan ke masyarakat gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh dinas-dinas yang bertugas untuk sebagai profit center gitu ya. Ya. Dan itu sudah dilakukan selama ini. Alhamdulillah memang sangat efektif selama ini kita mengelola itu. Dan karena ini sekali lagi ekosistem digital, termasuk juga kita memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Semisal apa? Yang berkaitan dengan pelayanan itu tadi. Misalnya pelayanan kesehatan juga. Jadi semua lah insya Allah. Dan saya katakan bahwa seluruh puskesmas kita misalnya, itu semua sudah paripurna sekarang. Jadi sudah ada puskesmasnya, kemudian juga dokter bersalin yang rutin mengontrol gitu kan, termasuk inovasi-inovasi yang lain dari Rumah Sakit Provinsi Muhammad Ruslan juga sudah melakukan banyak hal lah. Ya. Dan untuk anak-anak muda kita juga kan di ruang-ruang publik yang kita buka sekarang itu kayak Udayana kan sudah ada kerjasama kita dengan provider misalnya untuk jadi tidak ada tempat yang salah yang istilahnya blank spot ya. Jadi supaya IoT, Internet of Things ini juga bisa hiduplah, kemudian juga anak-anak kita muda kita juga bisa memahami bagaimana artificial intelligence mereka tahu, sehingga ini kan sangat baik, penting bagi mereka untuk mempersiapkan ke depan kemampuan mereka dalam urusan-urusan berkaitan dengan. Artinya digitalisasi itu masuk dalam visi yang menjadi concern juga di. Iya, harus memang harus seperti itu ya. Karena ini kenyataan kan, kenyataan zaman seperti ini ya. Jadi mau tidak mau kita harus bertransformasi ke sana gitu ya. Kita juga pemerintah juga harus memfasilitasi itu. Betul. Ya. Dan memang harus seperti itu. Oke Pak Haji, terakhir ini terkait dengan Pilkada Kota Mataram, yang seakan-akan kalau ini saya menarik opini publik lah, tidak begitu girah kontestasi itu nggak ada Pak Haji. Mungkin dikomentari kenapa? Apa pandangan terhadap Pilkada Kota Mataram? Saya nggak tahu ya bagaimana pandangan masyarakat tentang Pilkada Kota Mataram. Tapi menarik pandangan publik itu. Tapi kami ya tetap bekerja maksimal lah, bekerja maksimal. Kan kita juga melakukan personal branding kita lakukan, kemudian juga alat peraga kampanye kita juga kita sebar, kemudian juga kita lakukan tidak semarak daerah-daerah sosialisasi kita lakukan. Nggak tahu ya bagaimana sudut pandang masyarakat melihat persoalan ini tetapi yang jelaskan ya kita bersama-sama lah supaya orkestrasi pilkada ini bisa di manajemen dengan baik, menstimulasi masyarakat supaya sadar bahwa pilkada ini adalah pesta masa untuk bisa menentukan pemimpin ke depan gitu kan. Dan sehingga penting masyarakat juga untuk bisa memahami jejak rekam daripada calon-calon ya. Kemudian juga ada tanggung jawab untuk secara moral, secara politik untuk menjaga kondisivitas Kota Mataram gitu. Bahwa memang ada perbedaan pandangan itu tentang melihat calon ya itu kan biasa lah. Saya kira esensi demokrasi kan di situ. Yang penting tetapi kemudian tidak menimbulkan perpecahan dan konflik dan membuat kita menjadi saling menjauhi satu sama lain gara-gara persoalan ini. Nah, bagi saya sih
insya Allah kita kan udah sering ya berpilkada. Jadi hal yang biasa. ya insya Allah kita hanya menjaga dan merawat apa yang sudah baik ini dan menjaga hubungan lah dengan masyarakat kita. Oke. Ya. Itu terkait dengan Pilkada Kota Mataram dari Pak Aji sebagai calon Wali Kota Mataram yang juga petahana juga. Ya. Oke, Tribuners, ini perbincangan kita cukup seru. Tadi kita banyak cerita terkait dengan kedepannya Harum akan seperti apa. Kemudian tadi perjalanan singkat karirnya Pak Aji juga seperti apa. Dan ada tadi sisi-sisi yang menarik juga yang kita gali dari sosok Bapak Mohan Roleskana. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi ketika barangkali akan ada Harum Jilid 2. Kita ngobrol lagi, Pak Aji. Boleh? Ya, boleh. Anytime. Oke, sampai jumpa. Di sini saya Laila Tuniam dan juga ada Pak Aji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih nih, Abi. Pak Aji, terima kasih. Ya.